Alhamdulillah, wanita beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami atas nama pengurus Masjidul Alam beserta seluruh jamaah mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran beliau. Semoga beliau beserta keluarga telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat terus-menerus memimpin kita di Masjidul Amal ini beserta warga yang berada di sekitar Masjidul Amal ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan juga oleh Allah sehingga bisa kita mengikuti terus apa yang diberikan oleh beliau. Dan kepadanya untuk Allah kami persilakan dengan hormat kepada mari kita berdiri bersama-sama terlebih dahulu. Bapak-bapak bisa maju ke depan. Agak geser ke depan Pak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Jangan mundur lagi Pak. Iya. Sengaja saya berdiri biar maju. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kepada segenap
jamaah Masjid Jami Nurul Amal, yang kita semua alhamdulillah Allah berikan nikmat. Yang pertama adalah nikmat sehat wal afiyat. Artinya nikmat sehat itu badan, jasmani, afiat itu rohani. Jadi dua-duanya sehat wal afiyat. Afiat di sini artinya rohnya. Rohnya juga sehat. Ada orang yang badannya sehat, tapi hatinya tidak sehat. Rohaninya tidak sehat. Pikirannya bukan kepada Allah. Itu namanya tidak sehat wal afiyat. Nah, maka kita minta sehat wal afiyat. Mahal Pak sehat ini. Iya. Virus corona. Anaknya udah hilang, ibunya datang. Omikron. Anaknya udah hilang, umiknya datang. Jadi ya. Kenapa? Ya. Nah, maka itu sehat ini harus dijaga. Saya tetap Pak bawa ya. Cuma saya nggak pakai karena saya kan ngajar. Nanti saya akan pakai ya. Tetap protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bangsa dan negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cuma kemarin ada mantan Menteri Kesehatan, Ibu siapa namanya? Ibu Siti Fadila ya. Nah, itu beliau mengatakan udah nggak ada. Dia juga bingung kenapa masih ada. Inggris juga sudah melepas, ya, Inggris sudah melepas, tidak memakan. Nah, cuman kita tetap, cuman nih Omikronnya kok tahu dikit lagi ada Ramadan dia datang. Ya, Natalan kagak ada, Imlek kagak ada, mau Ramadan dia datang. Ya, mudah-mudahan Allah jaga bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saya tadi datang sholat tahiyatul masjid karena dianjurkan la tajlis qabla an tarqa rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu masuk ke dalam masjid, jangan lupa sholat tahiyat. Tahiyat itu artinya penghormatan. Kalau kita kan hormat berat, itu kan tentara, polisi, pasukan baris berbaris, sopan kotak amal, ya, diidarin aja. Tapi kalau bahasa Arabnya itu tahiyat, hormat. Nah, jadi masuk ke dalam masjid dianjurkan untuk menghormati masjid dengan sholat 2 rakaat. Sunnah hukumnya. Nah, kalau pagi hari jangan sampai kita lalai dengan sholat duha. Hadis apa manfaatnya sholat duha? Ini saya kutip sedikit saja. Nanti setelah itu kita baca kitab yang kita baca, yaitu kitab Fikih Islam Lengkap, Safinatul Najah. Dianjurkan kita 2 rakaat. Atau aksar, atau lebih banyak dari itu. Ila samanin, sampai 8 rakaat boleh. Awis natai asrota rakaatan, atau 12 rakaat pun. Sholat duha boleh 2, boleh 4, 2 ya. Nggak boleh langsung 4. Karena sholat sunnah rakaatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sholat sunnah itu 2 rakaat. Kecuali witir, sholat tarawih. Ya. Nah, itu ada 4 rakaat, terus 2 rakaat dan 1, 3. Itu nggak apa-apa. Tapi sebaiknya 2 rakaat, 2
rakaat mengikuti hadis sahih. Jadi boleh sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat atau 12 rakaat. Ya, tergantung kita maunya berapa. Dikasih pilihan. Tapi jangan sampai dilupakan. Selanjutnya, ruwiyal Imam Muslim fi sahihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan dari Imam Muslim di dalam kitab sahih, kitab hadis dari Abi Dzar. Semoga Allah meridhoinya, amin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulamain min ahadikum shadaqatun. Wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uma min ad-duha." Masya Allah. Jadi Nabi mengatakan di pagi hari kullu sulamain min ahadikum sadaqah. Jadi setiap langkah kaki kita menuju kepada kebaikan itu sedekah. Bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat tadi dari rumah menuju mau ke majelis ilmu. Kira-kira itu baik atau tidak? Itu langkahnya itu dihitung sedekah. Dihitung enggak tadi? Enggak. Ngapain dihitung? Kalau duit baru dihitung. Kalau duit dihitung katanya. Ya, kalau langkah enggak rusak. Itu sedekah, Bu. Fakulu tasbih sedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sedekah itu. Anda enggak punya uang untuk bersedekah, membantu masjid, fakir miskin, yatim piatu, atau memang Anda nggak memiliki harta, tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmid sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlil sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbir sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Setiap perbuatan yang baik sedekah. Ya, gampang banget Islam. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Menahan orang berbuat kejahatan sedekah. Enggak boleh marah-marahan. Pakai motor, pakai helm. Itu kan kebaikan. Ataupun mencegah daripada kemungkaran. Wa yajzi'u min dzalik rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan begitu juga 2 rakaat. Salat duha Anda dapat pahala dihitung oleh Allah sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tentang salat duha? Silakan semuanya. Sebelum kita memasuki pembahasan Safinatun Najah, kitab fikih. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sholat duha sampai jam berapa? Iya, bagus. Sholat duha itu dimulai itu kalau dari pagi jam 7. Ya. 1 jam setelah isyraq. Isyraq itu tadi jam 5.55 kalau tidak salah. Tadi saya soalnya sholat isyraq. HP saya selalu bunyi kalau sudah isyraq, artinya isyraq itu sudah habis waktu subuh dan kita boleh sholat. Habis subuh nggak boleh sholat. Habis sholat subuh kita habis sholat subuh nggak boleh sholat lagi. Hukumnya haram. Kecuali qadha, kecuali gerhana bulan, kecuali gerhana matahari, kecuali sholat jenazah, kecuali sholat tahiyatul yang ada sebabnya. Yang tidak ada sebab nggak boleh. Main sholat aja begitu tidak boleh. Qadha boleh. Habis sholat subuh, ya Allah beb, dulu saya banyak meninggalkan sholat subuh. Habis sholat subuh saya mau qadha, mau bayar. Sholat yang dulu boleh gak? Boleh. Gak apa-apa. Terserah. Mau berapa rakaat juga gak apa-apa. 2 rakaat subuh sekali, 2 rakaat lagi subuh lagi, 2 rakaat subuh lagi gak apa-apa. Nah,
Isyraq itu tadi jam 5.54. Jam 5.54 itu udah habis waktu subuh. Kalau Anda lewat dari itu namanya qadhaan. Bangun tahu-tahu jam 6, astagfirullahaladzim, saya belum sholat subuh. Nah, berarti usolli fardhu subhi qadhaan. Tetap sholat. Jangan sampai Anda kesiangan, ya udah habis waktunya. Bukan berarti nggak sholat, tetap sholat. Ya. Nah, dari taruh jam 7, 1 jam setelah Isyraq. 1 jam setelah Isyraq baru mulai sholat dulu. Taruhlah di jam 7. Sampai jam berapa, Habib? Sampai 15 menit sebelum azan zuhur. Ya. Kalau 15 menit sebelum azan zuhur itu tidak boleh sholat. Haram hukumnya. Kecuali hari Jumat. Jadi waktu yang nanti kita pelajari juga di sini. Ada waktu yang diharamkan untuk sholat. Di antaranya setelah subuh. Yang kita tahu kan setelah subuh. Dan setelah asar. Itu yang kita tahu. Nah, ada nanti waktu diharamkan sholat 15 menit sebelum zuhur. Itu nggak boleh. Nah, kenapa? Nanti kita lihat di buku ini. Ya, jangan terburu-buru, nanti kita akan bahas. Jadi waktunya Ibu 15 menit sebelum azan zuhur. Mau lebih aman lagi 30 menit sebelum azan zuhur. Itu waktu selesai sholat zuhur. Taruh jam 11 lah. Seperti itu. Kalau memang Anda masih mau sholat masih bisa. Tapi sebaiknya dari jam 7 sampai jam 11. Nah, seperti itu. Itu afdolnya ya aman. Afdolnya jam berapa? Biasanya jam 8, jam 9. Seperti ini nih sekarang nih. Sholat duha. Karena sholat duha ini Bu mendatangkan rezeki. Mendatangkan rezeki. Betul-betul. Ini pembuka sekali. Kalau sholat tahajud itu untuk mengangkat derajat kita. Kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah di kantor, di masyarakat, di rumah tangga. Kita dihormati sama orang. Sholat tahajud malam hari. Nah kalau mau rezeki, sholat duha. Insya Allah. Ada lagi bapak-bapak yang mau bertanya tentang pembahasan kita tentang sholat? Ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai doa yang setelah sholat duha. Betul. Apakah terpaku sama doa-doa yang sudah dipakemkan gitu sih? Enggak. Tapi ada doa setelah sholat tahajud, sebaiknya kita baca itu aja. Doa setelah sholat duha, Allahumma inna duha'uka, wal baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwata quwatuka. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Itu seperti itu. Jadi baca aja yang sudah disunahkan. Ya sekarang Ibu pegang HP gampang banget. Ya, buka Mbah Google. Apa Pak? Mbah. Ya, buka Mbah Google. Ya, tulis saja doa sholat. Jadi jangan sampai ditinggalkan 2 rakaat aja tiap hari. Oh tahajud semalam sudah sholat, jangan sampai sholat duhanya ketinggalan. Jadi seperti itu. Jadi kalau tahajudnya kita lupa atau ketiduran, duha jangan sampai lupa. Ya, Ibu baca doanya yang sudah disunahkan. Baik, saya nggak hafal, ya terus saya nggak megang HP lagi, atau saya nggak ada buku doanya duha, boleh nggak minta yang lain doanya boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, nggak apa-apa, ya semampunya. Tapi semakin dekat yang dilakukan oleh Nabi, tentu doanya semakin cepat diterima. Ya, ada lagi pertanyaan Bapak? Kalau tidak kita langsung ke buku saja ya. Ya, halaman berapa yang Pak Haji hari ini? Halaman 33 ya. 31. Ya, baik. 31 masih tentang
rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua sekarang, halaman 31, iman kepada malaikat-malaikatnya. Yuk kita lihat, yang tidak ada buku boleh mendengar saja, tidak apa-apa. Malaikat itu berbentuk jin yang sebangsa cahaya yang halus. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya. Maka kalau ada orang meninggal tuh, biasanya tuh ada kelebat gitu lewat gitu. Itu banyak orang yang lihat. Itu malaikat. Kelebat lewat gitu. Apa tuh? Nah itu biasanya malaikat seperti itu. Artinya cahaya yang lembut yang tidak bisa dilihat dengan panca indera. Adapun ciri-ciri lain dari malaikat adalah yang pertama, malaikat itu tidak laki-laki dan perempuan, bahkan bukan banci, tidak bingung, tidak makan, tidak minum, juga tidak bersuami istri, tidak beranak dan tidak tidur, serta selalu taat kepada Allah atas apa yang selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu kan tidur, gak nikah, gak punya istri, gak punya anak. Kerjaannya seperti malaikat Israel, kamu cabut nyawa dari awal diciptakan sampai akhir nanti, akhirat. Malaikat Jibril penyampai wahyu, malaikat Ridwan penjaga surga. Nah, malaikat ini jumlahnya banyak, hampir triliun, banyak. Ya, cuman yang kita kenal di dalam Al-Quran itu ada 10, nanti kita sebutkan di sini. Terus apa dong? Gak laki, gak perempuan, gak banci. Wallahu a'lam bishawab. Yang B, amal perbuatannya tidak dicatat atau dibukukan, sebab malaikat sebagai pencatat amal perbuatan manusia. Juga tidak dihisab, sebab malaikat sebagai juru hisab. Tidak ditimbang, sebab amal perbuatan malaikat tidak ada yang salah. Dan semua malaikat akan dikumpulkan bersama jin dan manusia, dan tujuannya untuk menolong manusia yang melakukan maksiat. Nah, jadi nanti di akhirat malaikat diperintahkan oleh Allah, malaikat bantu itu manusia dan jin itu. Jadi dulu zaman Nabi Adam, jin itu hidupnya bersama-sama dengan kita. Jadi bapak kamar mandi itu ada jin, jalan keluar rumah ada jin, ntar di atas genteng ada jin. Itu zaman Nabi Adam hidupnya berdampingan dengan manusia, bisa melihat. Akhirnya Nabi Adam itu punya anak, Qabil dan Habil. Terus juga punya anak Nabi Sif namanya Nabi Sif. Nah, Nabi Sif ini hidup dengan jin. Kemana-mana lihat jin apa? Lagi buang air, lihat jin. Kan nggak enak kalau kita lagi buang air, betul ada jin, enak kan? Ya. Akhirnya Nabi Sif ini anaknya Nabi Adam minta sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, saya minta dunia ini ditutup dari jin. Jangan sampai dia ke dunia. Nah, maka permintaannya digabungkan oleh Allah dari timur, barat, selatan, utara, itu ditutup dunia ini, nggak ada jin. Artinya jin nggak masuk. Nah, jadi kalau ada yang melihat jin, itu bohong. Dia melihat setan gitu. Jadi jin nggak bisa seperti itu, karena ditutup oleh Nabi Sif namanya. Selanjutnya, yang C, manusia nantinya akan melihat malaikat jika masuk surga. Sebab malaikat pasti masuk surga, menerima kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang D, jumlah malaikat itu banyak sekali dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu akan jumlahnya. Sebagian malaikat yang wajib kita ketahui adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Raqib, Atid, wallahu a'lam
qisas. Ada pertanyaan tentang malaikat? Nah, jadi yang kedua ini kita percaya adanya malaikat. Jangan ibu katakan, nah saya nggak percaya. Malaikat apaan itu? Nggak boleh seperti itu. Itu namanya kufur. Kalau orang sudah tidak percaya dengan rukun iman, maka dia dikatakan kafir atau kufur, keluar dari Islam. Sekali lagi saya mau meyakinkan, ibu percaya adanya malaikat? Bapak percaya adanya malaikat? Alhamdulillah. Keimanan kita akan dibayar oleh Allah surga. Amin ya Rabbal. Ada pertanyaan dari Pak Adiri, Pak Jariri, ada yang lain tentang malaikat? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Habib, apakah malaikat bisa berbentuk manusia? Bisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat oleh Allah 2 kali. Ketika pertama kali itu Nabi sudah lihat, itu umur 5 tahun. Ketika dadanya dibelah, lagi main dengan teman-temannya, tahu-tahu turun 2 makhluk malaikat ke bumi, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Israfil. Peniup apa? Sangkakala ya, trompet. Itu nanti 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama hancur lebur semuanya, ya. Terus tiupan yang ketiga bangkit dari alam kubur semuanya. Tiupan yang ketiga semuanya menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disidang, untuk dimahkamahkan, untuk dipertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia. Nah, menurut riwayat orang Islam yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak merasakan kiamat. Cuma merasakan kiamat kecil. Nah, kiamat kecil sudah ada. Kemaksiatan di mana-mana, perzinahan, keadilan tidak ada, banyak. Anak menjadikan orang tua pembantu, banyak apa kagak? Banyak kan? Nah, itu tanda-tanda akhir zaman. Jadi anak menjadikan orang tua pembantu. Tapi kalau orang tuanya mau gendong cucu nggak apa-apa. Biasanya nenek lebih sayang sama cucu ketimbang anak. Betul nggak? Iya. Anak udah ngumpet sama anak. Cucu aja deh. Habis dari bilangin karena bisa tuh anak. Kita cucu aja deh. Nah seperti itu. Jadi malaikat bentuk yang aslinya Nabi dikasih tunjuk. Tangannya malaikat itu 1000. Tangan kanannya 1000. Satu tangan itu ada 1000 jari. Satu tangan. Dan satu tangan, kan ada 1000 tuh. Satu tangan bisa menutupi langit dan bumi ini. Satu tangan. Ini baru tangan kanan. Itu Nabi SAW dikasih lihat bentuk aslinya malaikat Jibril. Ya, nah terus pernah juga menjadi manusia. Nah, itu tergantung kehendak Allah, perintah dari Allah. Selanjutnya, yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Adapun kitab-kitab Allah di antara lain adalah Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Setiap orang mukallaf wajib mengimani semuanya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab tersebut yang berjumlah 100 lebih dan ada yang mengatakan 140. Sedangkan yang wajib kita ketahui adalah 4 kitab, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong perhatikan saya, kita wajib percaya adanya kitab Injil, Zabur, Taurat, percaya. Tapi ketiga kitab ini kita tidak mempercayai kebenarannya. Kebenaran apanya? Isinya. Karena sudah
sudah banyak perubahan. Saya dulu di universitas, ada guru saya dari Irak. Namanya Profesor Dr. Ismail. Dia pernah lihat kitab Injil yang asli. Itu dia lihat di Palestina. Jadi kitab Injil, Zabur, Taurat, ini 3 kitab yang asli masih ada di Palestina. Dan itu dijaga oleh orang-orang Yahudi. Yang megang orang Israel, bukan orang Islam. Ada. Dan itu kalau dibuka, semua orang akan masuk ke dalam agama Islam. Karena di dalam 3 kitab Injil, Zabur, dan Taurat, di situ ada perintah untuk mengikuti Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Ahmad itu adalah Nabi Muhammad. Dan ciri-cirinya kalau berjalan itu awan mengikutinya. Dan dia tidak ada bayangan. Sekarang saya ada bayangan. Nabi tidak ada. Dan ini sudah dibuktikan oleh orang Nasrani, pendeta namanya Buhairah. Buhairah itu pernah, dia ini ahli kitab ini Pak, artinya dia beriman kepada Allah yang satu ya. Allah yang satu, Tuhan yang satu, Esa. Nah, ini pendeta ini yang Nasrani ini, dia mengatakan kepada pengikutnya, ayo sediakan makanan yang enak. Kata murid-muridnya, berapa Pak Pendeta? 50 porsi. Yang paling enak makanan, yang kita nggak pernah makan. Ini murid-muridnya bingung, siapa yang datang ini? Kok istimewa sekali? Dari kejauhan itu sudah datang pamannya Nabi Muhammad SAW, dan di situ ada Nabi Muhammad kecil, sekitar umur 10 sampai 12 tahun. Datang rombongan, langsung disediakan makan. Pendeta ini sudah lihat di dalam Injilnya, itu nanti akan ada makhluk manusia, tertulis di Injil tersebut. Akan ada makhluk seorang manusia yang apabila berjalan, itu awan selalu mengikutinya. Jadi matahari tidak bisa menyenter sinarnya kepada Nabi Muhammad SAW. Datang rombongan ini, dia lihat ke atas ada awan yang mengikuti. Murid-muridnya nih, pendeta ini bingung. Ini mana orangnya? Kata pendeta, wahai rombongan, saya melihat di rombongan Anda ini ada makhluk yang paling mulia, yang tertulis di dalam Injilku, yang aku diperintahkan oleh Allah, dan ciri-cirinya sudah disebutkan. Ini pada kebingungan semuanya. Pamannya, akhirnya anak kecil ini yang bernama Muhammad ini dipeluk sama pendeta ini dengan kencang. Dipeluk, dicium sama pendeta ini. Akhirnya dia mengatakan, siapa yang membimbing anak ini? Akhirnya pamannya tunjuk tangan, saya. Ini siapa? Kata pamannya, ini anak saya. Kata pendeta yang Nasrani ini, bohong, kamu bukan ayahnya. Kaget sih pamannya, kok Anda tahu? Iya, karena di dalam kitab aku, dalam kitab Injil sudah tertulis. Kata pamannya, apa yang tertulis di dalam kitab Injil? Nanti akan ada datang makhluk manusia yang apabila dia jalan, itu awan selalu mengikutinya. Dan di belakang lehernya ini ada tanda kenabian, stempel kenabian. Akhirnya kata pendeta ini, saya izin, Anda ini bukan orang tuanya. Ya,
Saya bukan orang tuanya, saya adalah pamannya. Kata pendetanya, saya izin. Ada apa lagi? Saya pengen lihat baina katifaihi, di antara kedua lengannya sini, ini di belakang, di tengkuknya ini, itu ada stempel kenabian. Saya mau lihat. Dibuka, ternyata ada stempel kenabian. Kata pendeta ini, Muhairun ini mengatakan, wahai paman daripada Nabi ini, tolong jaga anak ini. Jangan sampai orang Nasrani, orang Yahudi mengetahuinya, karena dia akan dibunuh. Masya Allah. Jadi kitab Injil yang ada sekarang, ya, atau Zabur dan Taurat, itu kalau sudah diteliti, itu sudah tidak ada keasliannya lagi. Kecuali cuma Al-Quran. Tapi agama yang Nasrani, Yahudi dan sebagainya, dia ingin mengimaninya, itu silakan. Lakum dinukum waliyadin. Tapi umat Islam tetap percaya adanya Injil, adanya Zabur, adanya Taurat. Tapi sudah mengalami perubahan. Kecuali Al-Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahafidun. Apa janji Allah di dalam Al-Quran? Aku yang turunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Sudah hampir berkali-kali Al-Quran dipalsukan. Tetap ketahuan. Dan kitab suci yang bisa dihafal cuma satu, Al-Quran. Selain Al-Quran tidak bisa dihafal. Masya Allah ya Pak ya. Dan Al-Quran tetap tidak berubah. Ada di Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia, tetap bahasa Arab. Ke Inggris, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Arab. Ke Cina, tetap bahasa Arab. Kemanapun Al-Quran pergi, tetap berbahasa Arab kecuali terjemahannya. Bisa dimengerti ya Pak ya? Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain, ke Inggris bahasa, ke Cina bahasa, ke Papua bahasa Papua, ke Sunda bahasa Sunda. Saya pernah lihat Injil bahasa Sunda, berbahasa Sunda. Dan juga Jawa juga ada, berbahasa Jawa. Tetap Al-Quran tidak berubah. Bahasanya tetap bahasa Arab. Ada pertanyaan tentang iman kepada kitab-kitabnya, Ibu? Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak, kita lanjutkan. Yang keempat, iman kepada Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutus banyak nabi yang kita tidak tahu akan jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jumlah nabi banyak ya, hanya Allah yang tahu. Tapi menurut riwayat, nanti juga di sini ada kita bahas. Namun nabi dan rasul yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang mukmin wajib beriman dan mengetahui nama rasul-rasul, nama-nama rasul yang jumlahnya 25 rasul. Antara lain ini yang ada di Al-Quran ya, Ibu, Bapak, ini yang ada di Al-Quran 25. Malaikat juga 10 yang ada di dalam Al-Quran. Tapi jumlahnya lebih dari 25. Malaikat juga jumlahnya lebih dari 10. Yuk kita lihat. Pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul yang mempunyai sifat ulul azmi itu ada 5, yaitu Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud ulul azmi di sini adalah sabar,
dan tabah dalam menghadapi kesengsaraan atau mempunyai niat yang luhur seperti yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada pertanyaan tentang Nabi? Ada yang mengatakan jumlah Nabi 313.000. 313. Nah, itu menurut riwayat. Riwayat apa? Ada riwayat hadis. Ada yang tadi di sini dikatakan lebih, hanya Allah yang tahu. Seperti ada Nabi Khidir. Pernah dengar ya? Nabi Khidir. Nah, menurut riwayat seluruh ulama sepakat Khidir bukan nabi, tapi dia seorang soleh. Ya, seorang soleh. Bukan nabi. Jadi dipanggilnya oleh para ulama Syekh Khidir alaihissalam. Nabi Khidir belum meninggal, masih hidup. Masih hidup. Saya membaca riwayat ada seorang ulama itu yang hidup di Bogor, sudah meninggal. Terkenalnya keramat Empang Bogor. Namanya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Tiap hari ketemu sama Syekh Khidir, atau kita bilang terkenalnya Nabi Khidir. Tiap hari Pak ketemu. Dan Nabi Khidir ini selalu pakaiannya compang-camping. Nah, jadi hati-hati sama orang-orang yang seperti ini. Jangan menghina, bahaya. Hati-hati. Apalagi tahu-tahu kok aneh, kok pagi-pagi ada orang datang sama kita. Nah, itu langsung kita positif pikiran kita, positif thinking. Wah, ini bukan sembarangan nih. Ya. Nah, ciri-cirinya Nabi Khidir itu, Syekh Khidir itu, ciri-cirinya kalau kita pencet ininya nih, ini kan kalau kita ada nih, kalau dia nggak ada. Ini kita ada tulangnya nih, ada tulang lembek. Kalau dia nggak ada. Ini ciri-cirinya. Cuman kan susah, nggak mungkin kita ada orang bumbu, ya sini Pak, sini Pak. Tapi pencet dulu. Wah, ada tulangnya bukan. Bukan seperti itu. Ada pertanyaan tentang para nabi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang masalah nabi ini, ya. Beberapa akhir-akhir ini ada yang mengaku dia adalah nabi terakhir. Nabi terakhir. Ya. Bagaimana kita mensikapi dengan orang-orang yang mempunyai orang seperti ini? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya akhir-akhir ini banyak orang mengaku nabi, bukan akhir-akhir ini Pak. Di zaman Nabi juga ada yang mengaku nabi, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi zaman Nabi pun ada yang mengaku nabi. Jadi nggak usah aneh sampai hari akhirat, nggak usah ngaku nabi. Ada Lia Eden, pernah dengar Lia Eden? Ngaku apa? Malaikat. Anaknya sekolah di Trisakti, dua-duanya. Anaknya malaikat sekolah di Universitas Trisakti. Di Universitas Trisakti ada kantin. Di kantinnya ada bakso. Malaikat makan bakso. Ini betul. Anak dia di Trisakti, Universitas Trisakti. Nah, jadi nggak usah aneh. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya kita yang percaya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad? Ya udah, kita nggak usah percaya. Ada tukang cukur ngaku nabi. Tukang cukur ngaku Naudzubillah, namanya Asep. Lah kan gak enak banget nabi Asep. Ya. Nah, jadi bagaimana cara menyikapinya? Jangan percaya. Karena Nabi sudah mengatakan tidak ada nabi setelah saya. Titik. Jangankan di zaman kita, di zaman Nabi sendiri masih ngaku nabi.
Nah, jadi jangan percaya ada yang ngaku malaikat, ngerinya lagi nanti ada yang ngaku Tuhan. Nah, untuk bilang nah, yang ramai itu kan yang ngaku Nabi Musailamah Al-Kadzdzab. Mohon maaf, siapa? Dari India. Mirza Ghulam Ahmad, sampai dia buat Quran sendiri. Dia katakan, saya Nabi yang terakhir. Saya didatangi oleh malaikat setelah Nabi Muhammad adalah diri saya dan jadi Nabi. Ya kita nggak usah percaya. Ini rukun iman. Jadi tidak ada Nabi setelah Nabi besar Muhammad SAW. Sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah tidak percaya. Walaupun dia bisa terbang. Walaupun dia bisa menggandakan uang. Walaupun dia bisa menebak, kamu besok meninggal. Jangan percaya. Karena Nabi yang terakhir adalah Nabi besar Muhammad. Kita habiskan dulu karena sudah mau jam 9. Yang kelima, iman kepada wujudnya hari akhirat dan semua perkara yang berhubungan dengan hari akhirat. Misalnya hari hasyar, artinya para manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Hari hisab, artinya semua amal perbuatan manusia ditimbang. Yang kedua, hari jazaa, artinya dibalasnya semua amal perbuatan manusia. Percaya akan surga dan neraka. Dan hari akhirat itu juga sama dengan hari kiamat. Nah, jadi yang kelima ini percaya kepada hari kiamat. Itu bakal ada. Nah, kalau orang ada dia nggak percaya, enggak, artinya saya nggak percaya adanya Tuhan. Saya nggak percaya adanya malaikat. Saya nggak percaya adanya kitab-kitabnya. Saya tidak percaya kepada rasul-rasulnya. Saya tidak percaya kepada hari kiamat. Jangankan semuanya, satu aja. Anda nggak percaya kepada hari kiamat, Anda sudah dikatakan kufur, kafir, keluar dari Islam. Ya. Kalau dia mau masuk Islam lagi, dia harus bersyahadat. Ini hari kiamat harus kita percaya. Karena hadis-hadisnya sahih. Ketika ditanya Nabi Muhammad SAW, mata yaumis sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Cuma ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya kiamat itu ada dua, kiamat besar dan kiamat kecil. Kalau kecil itu yang tadi ditandakan nama Nabi, anak menjadikan ayah dan ibunya menjadi pembantu. Itu tandanya. Udah banyak atau belum? Udah banyak atau belum? Kalau dulu Umi sama abah saya tuh pesen, setiap anaknya yang mau nikah dipesen, jangan nitip-nitip anak sama Umi sama abah ya. Itu pesennya tuh. Sekali-kali boleh, kali itu. Ya kalau kali-kali nggak apa-apa. Ya tapi jangan terus menerus. Ya namanya kakek dan nenek kan kangen ya sama cucu. Nggak apa-apa. Sekali dua kali nggak jadi masalah. Tapi ini bertahun-tahun. Nah untuk bilang sekali. Apalagi ayah dan ibunya udah umur 60, udah umur 50, nggak pantas. Dia pantasnya itu ngaji, sholat, banyak ibadah. Kita sebagai anak memberikan fasilitas untuk ayah dan ibu kita. Itu pesan umi saya dan abah saya. Awas titip-titip anaknya. Ya, cuman kemarin pas mau haji, titip ya sekali-sekali. Cuman ada pembantu juga. Yang terakhir, iman kepada qadha dan qadar. Allah Subhanahu wa taala yang baik dan buruk. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan dari 6 rukun iman ini, silakan. Ibu-ibu dulu, silakan ibu. Ada pertanyaan? Biasanya yang nyunting nih, ada pertanyaan nih. Pertanyaannya masya Allah nih. Ibu ada pertanyaan? Rukun iman? Rukun iman yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikatnya, yang ketiga iman kepada
kitab-kitabnya. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Ya. Qada dan qadar ini ketetapan dari Allah, ketentuan dari Allah. Anda sekarang diciptakan manusia, ya udah. Anda diciptakan sebagai laki-laki, ya udah. Nggak boleh dirubah. Ini yang terakhir nih, berita yang terakhir nih, kita doakan saja. Dorce, kenal ya? Minta dijadiin perempuan apa laki? Perempuan. Ya, nah itulah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak boleh merubah dari laki ke perempuan, perempuan dari laki, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena itu sudah ditentukan oleh Allah. Bisa nggak ibu misalnya nih nikah, anak kita nikah lah taruh. Akhirnya ibunya sama ayahnya bilang, pokoknya anak kamu pertama laki. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Ayah dan ibunya minta sama anaknya agar laki anaknya. Keluar perempuan, jadi takdir dari Allah. Udah ketentuan dari Allah. Jadi nggak bisa dirubah. Ya. Cuman ada Bu, saya punya buku namanya Qurratul Uyun. Nama bukunya Qurratul Uyun. Sudah diterjemahkan. Bagus sekali itu. Itu untuk pengantin baru. Iya. Jadi ibu nih atau bapak yang anak-anak nih yang masih kita punya anak nih yang mau menikah atau belum dapat jodoh, dianjurkan baca kitab itu namanya Qurratul Uyun. Qurratul Uyun itu artinya pandangan mata. Uyun itu mata. Qurra itu artinya bola mata, artinya pandangan mata kita. Itu bagus sekali untuk anak-anak kita yang baru menikah. Boleh juga kita yang masih produktif apa betul, yang masih bisa hamil, itu boleh. Jadi kalau ibu atau bapak pengen anak laki, itu ada caranya. Cara yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sunnah-sunnahnya Pak. Saya pengen anak laki, itu ada caranya. Saya pengen anak perempuan, itu ada caranya. Ya, itu ada. Saya nggak mungkin ceritakan di sini ya. Silakan ibu bapak baca aja bukunya ya. Seperti itu. Tapi kalau memang mau bertanya, itu pun tidak saya buka seperti umum seperti ini. Itu pun saya terangkan kepada suami dan istri. Gak apa-apa dong. Bukan negatif, bukan jorok. Memang itu dianjurkan di dalam Islam. Ada caranya. Kita pengen sentuh istri kita. Apa dulu yang harus disentuh? Itu ada. Ini jangan kayak kucing mendatang aja. Ya. Itu suami dari luar bau keringat main pegang istri aja. Istrinya juga oke aja lagi. Emang lagi nunggu suami. Nah, tidak, itu ada caranya. Ada sunnah-sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan silakan Pak Arfi hari ini. Ya. Itu bukan masalah Qurratul Uyun tadi. Oh, bukan Qurratul Uyun. Bukan Qurratul Uyun. Silakan nggak apa-apa yang lain. Bagaimana kita mensikapi kodok qadar Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan? Baik. Apakah kodok qadarnya Allah itu bisa berubah dengan permintaan kita? Betul. Contohnya, apabila seorang itu ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalnya karena kecelakaan yang nggak jelas. Bisa nggak itu kita minta sama Allah supaya kita itu nggak meninggal dalam keadaan seperti itu? Ya, bagus. Nah, pertanyaannya, Habib, qada dan qadar Allah bisa dirubah nggak bisa? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, Allah tidak akan merubah keadaan seseorang kalau dia tidak merubahnya sendiri. Bapak ibunya miskin, tapi anaknya dia bekerja, semangat belajarnya sampai dia sukses hidupnya. Tidak seperti ayah dan ibunya. Nah, bisa dirubah. Kalau Allah udah mentakdirkan dia miskin, ayah ibunya miskin, anaknya miskin, bisa dirubah dengan diri kita.
Artinya apa? Kita yang merubahnya. Nah, takdir itu bisa dirubah dengan doa. Yang bisa merubah qada dan qadar itu doa. Contoh bagaimana? Ya Allah, anak saya ya Allah, memang dulu saya ini bandelnya luar biasa. Jangan sampai nurunin ke anak saya. Yang bisa membantu adalah doa. Contoh, misalnya ada orang penjahat divonis oleh hakim 5 tahun. Dia berdoa, ya Allah, tolong ya Allah. Saya sudah ditakdirkan 5 tahun, rubah ya Allah. Mudah-mudahan tahanan saya mudah-mudahan bisa dikurangi. Akhirnya divonis bebas. Berkat doa. Jadi yang bisa merubah takdir cuma satu, doa. Kita berdoa saja. Jadi Allah akan merubah itu semuanya. Insya Allah. Walaupun ada orang sudah ditentukan oleh Allah meninggalnya 70. Tapi karena dia bersilaturahmi, akhirnya umurnya dipanjangin oleh Allah 5 tahun. Jadi 75 tahun karena dia rajin bersilaturahmi. Orang yang bersilaturahmi itu akan diberikan 2 keistimewaan. Yang pertama panjang umur. Yang kedua adalah rezekinya berkah. Bukan banyak ya, berkah. Bukan banyak ibu, bukan banyak pak, tapi berkah. Berkah itu artinya dia cukup. Itu namanya berkah. Sedikit tapi cukup. Banyak juga berkah. Artinya dia zakat, dia sedekah, dia infak. Jadi yang namanya takdir yang sudah ditentukan oleh Allah bisa dirubah, yaitu dengan doa. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, ada pertanyaan dari Mas? Ya, silakan. Nah. Ini live streaming ya? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang setiap pada hari kiamat, dulu itu lagi booming masalah akhir zaman. Iya. Salah satu tanda kiamat besar itu adalah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Betul. Untuk membunuh Dajjal tersebut. Yang bergulir di dunia maya adalah kenapa Nabi Isa yang membunuh Dajjal, dan kenapa Nabi Isa yang dinaikkan oleh Allah, bukan Nabi Muhammad dihidupkan sampai akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaannya yang lagi booming waktu itu tentang hari kiamat akan datang Dajjal. Dan Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa. Nah pertanyaannya, kenapa bukan Nabi Muhammad saja yang dihidupkan? Oh, kenapa Nabi Isa? Kenapa Nabi Isa? Nah, jawabannya adalah itu adalah wallahu a'lam bishawab. Kalau urusan nyawa bukan urusan saya. Tapi pelajaran di sini, kenapa Nabi Isa alaihissalam? Karena pada waktu itu Nabi Isa akan dibunuh oleh murid-muridnya yang khianat, yang munafik, yang menginginkan kekuasaan. Akhirnya dikejarlah Nabi Isa. Ketika itu mereka melihat bentuk Nabi Isa, sebenarnya itu adalah bukan Nabi Isa. Allah sudah berubah. Satu teman-teman mereka, itu satu orang diambil sama malaikat, dirubah oleh Allah menjadi mukanya persis seperti Nabi Isa. Nabi Isa ditarik oleh Allah ke atas langit. Diperkuat oleh hadis Nabi ketika Sayyidatul Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, izin sama Nabi, sama suaminya, wahai suamiku, saya izin dong, ada apa? Kalau nanti saya meninggal, tolong kuburkan saya dekat kamu. Yang udah pergi haji atau umroh, ini kuburan Nabi, ini contoh ya, ini kuburan Nabi,
Terus ini kuburan Sayyidina Abu Bakar, ya di kakinya Nabi. Terus ini kuburan Sayyidina Umar. Nah, di sini ada lahan itu sekitar 4 kali 4 meter. Nah, di situ Nabi Sayyidatu Aisyah, istrinya Nabi, minta dikuburin di situ. Turunlah malaikat, hadisnya hadis sahih. Turunlah malaikat, malaikat mengatakan, ya Rasul, itu tanah yang di situ, itu nggak boleh dikuburkan orang lain, karena nanti Nabi Isa akan dikuburkan di situ. Itu hadisnya hadis sahih Bukhari. Nah, maka ketika Sayyidatu Aisyah minta dikuburkan samping Nabi, Nabi katakan, mohon maaf, bukan tidak boleh, tapi di situ nanti akan dikuburkan Nabi Isa alaihi salam. Ada 4 kosong, Ibu. Coba Ibu lihat di peta makamnya Nabi. Nah, itu nanti ada tanah kosong di situ. Nah, itu akan dikuburkan Nabi Isa di situ. Akhirnya Sayyidatu Aisyah dikuburkannya di Baqi. Ini kuburan Nabi, taruhlah kuburan Nabi di sini. Lapangan bola itu, nah itu Baqi. Di situ jaraknya sekitar 500 meter. Itu kuburan Sayyidatu Aisyah di situ. Sayyidatu Fatimah juga di situ. Sayyidina Utsman juga di situ. Para sahabat-sahabat di situ dikuburkannya di Baqiul Gharqad. Jadi kuburan yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan setelah itu Nabi Isa dibangkitkan pertama. Nah, yang kedua adalah pemakaman Baqiul Gharqad, 500 meter dari kuburan Nabi. Itu yang akan dibangkitkan pertama kali. Maka Nabi mengatakan, apabila ada orang Islam yang masuk ke kota Madinah, mintalah meninggal di sana. Mintalah dikuburkan di Madinah. Maka saya kalau udah masuk Madinah tuh Ibu, rombongan jamaah umroh atau haji saya, itu kita angkat tangan. Mengikuti anjuran Nabi agar meninggal di kota Madinah. Karena janji Nabi, dan itu juga wahyu dari Allah, siapa yang meninggal di kota Madinah dan dikuburkan di Baqi, maka Allah akan berikan surga padanya. Ada satu orang kiai Pak dari Jawa Timur meninggal di Madinah. Habis meninggal di Madinah, keluarganya minta dibawa pulang. Pokoknya harus dikuburin di Jawa Timur. Sampai di Cengkareng, di bandara, subhanallah, memang kuasa Allah. Dari pihak kerajaan Saudi Arabia, ternyata ada satu surat persyaratan yang dia nggak boleh dikubur di Indonesia. Maka jenazahnya harus dibalikkan kembali ke Saudi Arabia dan dikuburkan di Madinatul Munawwarah. Itu kuasa Allah. Seperti Mbah Maimun. Saya kemarin 2019 Mbah Maimun lantai 9, saya lantai 8. Itu sebelum meninggal, saya itu bilang dalam hati saya, 2 hari lagi saya ingin sowan kepada beliau. Tahu-tahu meninggal dunia. Itu subhanallah, meninggal di Mekah. Memang Mbak Maimun ini bilang dari dulu, dari semenjak belajar di Mekah, itu minta sama Allah, ya Allah saya pengen meninggal di Mekah atau di Madinah. Setiap belajar di sana selalu minta sama Allah biar meninggal di sana. Akhirnya benar. Itu Pak, Masya Allah, hujan besar sekali. Kebetulan pas saya dengar itu, saya buka WA. Setelah selesai saya tawaf, sa'i, Safa wal Marwah, tahalul, potong rambut, 3 helai, saya buka HP, ada kabar meninggal. Itu langsung hujan besar sekali hujan. Dan bukan hanya hujan air saja, tapi debu. Subhanallah. Nah, itulah kebesaran Allah. Maka itu mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan insya Allah Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita
Dan sebelumnya baca surat Al-Fatihah, saya akan mengadakan acara, yaitu acara Isra wal Mi'raj tanggal 5 Maret, insya Allah. Tanggal 5 Maret, waktunya malam, habis sholat maghrib. Ya, itu acaranya di belakang Rumah Sakit PON, Pusat Otak Nasional, di Jalan MT Haryono. Kalau terkenalnya Cawang Kompor, tapi Kompor udah nggak ada. Jadi saya mengadakan di sana setiap tahun dan sekaligus santunan yatim piatu dan duafa. Nah ini nanti akan dibagikan, satu orang dapat satu. Minta dibagikan dulu Pak Aikam, bisa dibantu Mas? Mas, ya, kita dikasih satu-satu aja. Jadi yang ibu-ibu boleh. Nah ini nanti bisa dibaca perjuangan saya, dikasih lagi Mas. Ya, dioper-oper jadi gampang. Takutnya habis acara nanti bagiannya agak susah. Kasihan Pak Haji hadirinya, ngiter-ngiter nanti. Kasih satu-satu. Ini Pak Eko. Ya, itu. Satu orang berdiri bisa. Nah, nanti yang belum dapat bisa saya titipkan dengan Pak Haji hari ini. Nah, itu bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, nanti saya minta bantuan daripada pengurus masjid Nurul Amal dikumpulkan dengan Pak Haji hari ini. Semoga infak dan sedekah Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sekitar 300 anak yatim piatu dan duafa. Ya, jadi yang ingin bantu perjuangan kami itu ada, silakan Pak. Ibu-ibu masih banyak ya Pak Eko. Nah, terakhir itu boleh pengajian yang akan datang. Tanggal berapa Pak Haji hari ini? Minggu depan tanggal 28. Tanggal 28 itu terakhir. Minggu keempat terakhir. Jadi acara saya tanggal 5 Maret awal bulan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa senantiasa, atau kalau yang memang saya sekarang aja ntar lupa, nggak apa-apa, silakan. Itu ada nomornya itu ada identitasnya, dan di dalamnya itu ada kwitansi. Kwitansinya itu ada tulisan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu untuk almarhum dan almarhumah. Ibu nyumbang, niatkan untuk siapa? Atau misalnya Beb, saya ini infak sedekah, saya niatkan satu, tolong Habib, saya punya PT, doakan PT saya ini biar berkah. Saya punya dagangan, nanti kita doakan sama anak yatim biar yatim. Atau almarhum dan almarhumah. Beb, anak saya ini mau wisuda, namanya siapa di situ? Beb, anak saya ini sakit, nggak kunjung sembuh. Atau ayah dan ibu tulis namanya di situ, nanti dikumpulkan oleh Bapak Haji hari ini. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita, Allah ampuni dosa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita baca la ilaha illallah 3 kali bersama-sama. 1, 2, 3. La ilaha illallah. La illallah, la illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari bersama-sama Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala
mengampuni dosa kita. Saya minta maaf apabila ada salah, ada hilaf, itu datangnya dari pribadi saya, dan apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu membawa Pak Habibie Federasi Masyarakat Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari sana agama dari sampaikan pada ini, semoga bisa dikuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita istiqomah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak, acara sudah selesai. Akan untuk silakan Bapak-bapak terlebih dahulu nanti disusul